selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabar hari ini? Sehat? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan. Ya, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 3. Mari anak-anak siapkan dulu buku penanya terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan pembelajarannya. Siapkan dulu buku penanya. Buka di tema 3, subtema 3. Kita akan membahas di PB 1, 3, 4, dan 6 sekaligus. Jadi PB 1, 3, 4, dan 6. Nah anak-anak jika sudah siap mari kita mulai. Bu Guru berharap anak-anak tetap semangat untuk belajar. Ya, kita mulai di PB 1. Kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Jadi kita masih berbicara tentang teks eksplanasi dan kata-kata baku. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi penting suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Teks eksplanasi disusun menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Jadi di tema 3 ini kita tinggal mengulang dari subtema 3 ini kita tinggal mengulang dari subtema 1 dan 2 ya anak-anak ya. Jadi tidak ada yang terlalu susah karena kita tinggal mengulang saja. Kata-kata baku adalah kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Kata-kata tidak baku adalah kata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Jadi kalau kata-kata baku tadi itu adalah kata yang sudah disempurnakan, sedangkan kata-kata tidak baku adalah kata-kata yang belum disempurnakan. Nah, kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi atau biasanya digunakan pada penulisan karya ilmiah. Sedangkan kata-kata tidak baku ini biasanya kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi kalau kita dalam suatu acara atau dalam acara resmi atau penulisan karya ilmiah itu harus menggunakan kata-kata baku. Kemudian kalau dalam percakapan sehari-hari memang biasanya kita menggunakan kata-kata tidak baku, tetapi ada juga yang menggunakan bahasa baku ya. Kita lanjut. Ya, PB 3. Penggunaan kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Jadi yaitu di teks eksplanasi itu terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kita ulang lagi. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Hanya mutar-mutar di situ saja materi kita ya. Ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Jadi kata baku ini tidak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau bahasa-bahasa daerah, tidak dipengaruhi oleh bahasa itu. Kemudian PB 4 menjelaskan penggunaan kata-kata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Ya, jadi kata-kata baku adalah kata-kata yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa atau ejaan yang sudah disempurnakan. Contoh, kata apotek merupakan kata baku dari kata apotik. Jadi apotek itu merupakan kata baku, sedangkan apotik adalah kata tidak baku. Nah, yang kita gunakan biasanya adalah apotik, ya. Kemudian contoh yang kedua, kata izin. Izin merupakan kata baku dari kata izin. Jadi kata bakunya adalah izin.
Kata tidak bakunya adalah izin, itu yang biasa kita gunakan. Kata khasiat merupakan kata baku dari kata khasiat. Apa khasiatnya? Apa khasiatnya? Yang lebih mudah yang mana ya anak-anak yang biasa kita sebutkan? Pastinya khasiat. Kata bakunya itu percakapan sehari-hari yang kita gunakan adalah khasiat. Sedangkan kata bakunya adalah khasiat. Iya, kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Ulang lagi. Jadi kalimat efektif ini mempermudah penyampaian informasi kepada pembaca. Kemudian kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, dan jelas. Harus lengkap, logis. Logis itu masuk akal dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Itu ya maksudnya. Kemudian, menentukan kata-kata baku pada teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang fenomena di sekitar kita. Teks eksplanasi disusun menggunakan kalimat efektif. Dalam kalimat efektif terdapat kata-kata baku yang disusun secara sistematis. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada. Nah, kata baku digunakan dalam acara resmi seperti upacara, rapat, dan diskusi ilmiah, atau seperti yang Bu Guru katakan tadi, acara-acara resmi atau penulisan karya ilmiah. Kemudian contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah, itu anak-anak bisa lihat di bukunya, di buku Bu Pena halaman 211. Di situ ada contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita sangat singkat, tidak terlalu banyak karena hanya mengulang dari subtema 1 dan subtema 2 ya. Jadi jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan langsung ke WA Bu Etni. Bu Guru tidak memberikan tugas lagi hari ini karena kita sudah mau UTS hari Senin. Jadi anak-anak siap mempersiapkan diri belajar, mempelajari kembali materi-materi yang sudah diberikan, video atau membaca kembali materi yang sudah diberikan untuk persiapan UTS. Jadi Bu Guru tidak memberikan tugas hari ini. Bu Guru memberi kesempatan anak-anak untuk belajar persiapan ujian tengah semester. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.